Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, para alim ulama, para ustadz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa mengikuti taklim kitab Nashaikhud Diniyah. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Habib Abdullah Al-Haddad. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan, diberikan keamanan, keselamatan, dimurahkan rezekinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana mulainya? Enggak dapat saya. Hah? Oh itu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa aqsamus subuhati katsiratun. Adapun pembagian hal-hal yang subhat itu banyak. Mutafawitatun yang berbeda-beda. Wal wara'u, dan berpantang, ansa iriha, dari seluruhnya, muhimun, adalah yang penting, muta'akkidun, yang kuat, yang kokoh, illa makana min dzalika, kecuali apa-apa yang ada min dzalika, dari demikian itu, yarji'u, yang kembali, ilal waswasati, kepada bisikan-bisikan setan, wal auhami, dan sangkaan-sangkaan, allati la mustanadalaha, yang tidak ada sandaran padanya. Wala sababa, dan tidak ada sebab. Yadullu alaiha, yang menunjukkan atasnya. Mithlu ayyaqulal insanu, seperti mengatakan seseorang, amwalud dunya, harta-harta di dunia, kulluha subhatun, semuanya itu subhat. Walaysa takhlu, dan tidaklah sunyi, usuluha, pokok-pokoknya, ansai'in, dari sesuatu, minal muamalatil fasidati, dari muamalah, hubungan jual beli dan sebagainya yang rusak. Wal aidil muta'addiyati, dan tangan-tangan yang melampaui batas. Fa ana atrukuha, dia katakan, saya meninggalkannya, jumlatan, semuanya, au akhudhu, atau saya mengambil, ma ahtaju ilahi, apa-apa yang saya butuhkan padanya, minha, darinya, dan di dunia itu, amwalud dunya,
min ghairi tafriqatin, tanpa memisah-misahkan, tanpa membeda-bedakan. Wa mislu hadza, maka pendapat seperti ini wiswasun, yaitu bisikan setan. Wa tanattu'un, dan melampaui batas. Waqad qala, dan telah bersabda alaihi salatu wassalam, halaka, binasa, hancur atau binasa, al mutanaqti'una, orang-orang yang melampaui batas, mutasyaddidun, yang memberat-beratkan dirinya. Qalaha salasan, bersabda mengulangi 3 kali. Wa amsilatul waswasati, adapun contohnya waswas itu kathiratun, banyak. Wa tarji'u, dan kembali ila kulli tawahumin, kepada setiap sangkaan, wa tasyakkukin, dan keraguan. La yastanidu, yang tidak bersandar, ila sababin ma'rufin, pada sebab-sebab yang diketahui. Wala yang bagi, dan tidak sayugyanya, lil insani, bagi manusia, bagi seseorang, ayaqula, dia akan katakan, ma baqiya fid dunya, tidak tersisa di dunia ini, minal halali syai'un, dari harta yang halal sama sekali. Artinya tidak ada di dunia ini yang halal gitu. Ya'dzuru, dia beralasan, bidzalika, pada demikian itu, nafsahu, pada dirinya, fi tarkil wara'i, dalam meninggalkan wara', wal ihtiyati, dan bersifat hati-hati. Fa inna dzalika qaulun fasidun, maka sesungguhnya demikian itu adalah perkataan yang rusak. Qala, berkata al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali, al-halalu bayyinun, halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan haram itu jelas, kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa dzalika, dan demikian itu, fi zamanihi alaihi salam, yaitu pada masanya Nabi alaihi salam. Wa kadzalika, dan demikian pula, yakunu, akan ada, fi kulli zamanin, pada setiap zaman, setiap waktu. Wa innama tahtaliful azminatu, hanya saja berbeda-beda waktu itu, fi qillatil halali, pada sedikitnya yang halal, wa kathratihi, dan banyaknya yang halal itu, bi ikhtilafi solahil azminati, dengan perbedaan baiknya zaman, wa fasadiha, dan rusaknya. Qala wal halalu kathirun, Imam Ghazali berkata, halal itu banyak, wal haramu kathirun, dan haram juga banyak. Walaisal haramu, dan tidaklah ada yang haram itu, bil aktsari, dengan lebih banyak. Wala budda, dan harus atau pasti, fi kulli zamanin, pada setiap waktu, wafas min wujudil aksamis salasati, dari adanya 3 hal itu, bagian yang 3 itu, yaitu al halalu wal haramu was syubhatu, halal, haram, dan syubhat. Ala wifkima, sesuai dengan apa-apa, akhbaro bihi, yang memberikan berita, yang memberitahukan bihi, dengannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qoulihi, dalam sabdanya, al halalu bayyinun, halal itu jelas, al haditha, teruskan hadisnya, ay tamim al haditha. Kalau belum sempurna itu dibilang al haditha, kalau sudah sempurna jangan dibilang al haditha, itu namanya bodoh.
Jadi dibilang haditsun syarifun gitu. Intaha, selesai perkataan Imam Ghazali. Intaha, selesai kalamuhu, perkataan Imam Ghazali rahimahullah, bimaknahu, dengan maknanya. Tumaklamu, kemudian ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat. Ini Imam Ghazali mendoakan kita. Membaca tarhum itu pada orang yang baik-baik itu sunat. Tapi kalau sama orang yang jahat-jahat atau orang kafir nggak boleh rahimakumullah. Makanya sama orang kafir mendiang, ya, tidak boleh almarhum, ya. Misalnya satu aja rotinya, apa? 10.000. Jadi kalau ngaji ada orang sini dia dikasih roti, ya. Kalau ngaji nggak ada orang sini payah, makanya cari yang ada orang sini dan mau gitu, ya. Sama di sekret sudah lama nggak pernah dikasih teh manis saya. Kedinginan pun dibiarin aja. Tuma'lamu, kemudian ketahuilah, anna qad nabbahna, sesungguhnya kami telah mengingatkan, ala subuhati, atas makanan-makanan atau perkara yang subhat, bima qaddamna, dengan apa-apa yang kami telah mengajukannya, mengutarakannya, menyampaikannya fiha, padanya, minal kalamil mujmali, dari ucapan yang global, al-wajizi, yang ringkas. Waqad atola al-kalamu fiha, telah memperpanjang al-kalama, pembicaraan, fiha, padanya, subhat, wa fi tafasil aksamiha, dan dalam perincian bagiannya, hujjatul Islam, yaitu yang menjadi dalilnya agama Islam. Imam Ghazali itu gelarnya Hujjatul Islam, nggak ada yang lain. Sedunia itu nggak ada yang punya gelar Hujjatul Islam, ya. Cuma Imam Ghazali. Kayak misalnya Wahyu itu, sedunia itu orang yang kayak gini cuma satu itu, ya. Tapi beda masalah, ya. Fi kitabil halali wal harami, dalam bab halal haram, minal ihya'i, dari kitab Ihya. Macam mana lah kitab Ihya, sikit-sikit Ihya gitu, ya, sikit-sikit Ihya gitu, ya. Saya sendiri pun belum pernah tahu dalam-dalamnya, luar-luarnya saja. Kamu lebih parah lagi. Ya, baru kenal gitu, ya. Hanya nanti kalau kamu punya anak laki-laki namanya Ihya, ya, eceknya, ya, Ihya Ulumuddin gitu. Ada orang alim namanya Ihya Ulumuddin. Faman aroda syifa al-ghalili, maka siapa orang yang menghendaki kesembuhannya hati, fidzalika, pada demikian itu, fa alaihi bil kitabil madhkuri, maka hendaknya mutalaah, belajar kitab tersebut. Faqad dzakara, maka telah menyebutkan ba'dul ulama'i rahimahumullah, sebagian ulama rahimahullah, annahu, bahwasanya lam yu'allaf fil islami, tidak dikarang di dalam agama Islam, mithlu dzalikal kitabi, sepadannya kitab ini. Jadi belum pernah ada dan tidak ada yang bisa sampai sekarang yang mengarang kitab Ihya itu, belum ada, ya.
nggak ada tandingannya. Qultu, saya katakan menurut Habib Abdullah Al-Haddad, wa jami'ul ahya'i dan wa jami'ul ihya'i, dan semua kitab ihya itu lam yu'allaf fil islami, tidak dikarang di dalam Islam, mislahu, seumpamanya sepadannya, fi fannihi, di dalam babnya, di dalam ilmunya, kama yu'rafu dzalika, sebagaimana diketahui demikian itu, wa yatahaqqaqahu, dan mentahqiqannya, menyatakannya, man, orang, nadhara fihi, orang yang melihat merenungkan padanya, wa ta'ammalahu, dan mengangan-angankannya, min ahli ilmi, dari ahli ilmu, wal insafi, dan ahli kebenaran. Titik. Kalau ada santetnya itu diginikan ya, itu dibaca doa gitu, pecah nanti. Ya, ini nggak ada. Kalau di daerah bahaya itu kalau dikasih, kalau kamu punya bacaannya, diginikan, dibacai, tak pecah gitu ya. Minta lagi, bacai lagi, ya. Tapi kalau nggak usah minum lah. Atau minum orang kamu hidup pun susah. Biar cepat ketemu dengan Allah Ta'ala. Biar dapat, nggak usah pakai antaran dapat bidadari kalau masuk surga ya. Ya usah terangkan dulu. Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan syubhat itu banyak. Berpantang dengan syubhat itu penting dan harus. Hanya saja jangan berlebih-lebihan. Jangan tasdid. Yaitu hal yang menyebabkan jadi was-was dan sangkaan-sangkaan yang tidak punya sebab dan sandaran. Sehingga sangkaannya itu bahwa harta dunia yang ada di dunia ini semua syubhat semua gitu ya. Sehingga saya nggak mengambil harta itu. Kalaupun saya mengambil yang saya butuhkan saja. Ini namanya was-was. Ini namanya melampaui batas yang berlebih-lebihan yang disebut mutasyaddidun atau mutanatti'un. Ya. Sebab ada orang yang seperti itu ya. Misalnya tidak mau bermuamalah dengan orang-orang di pajak itu ya. Ini uangnya ini tempo hari dipegang sama orang yang makan babi katanya kan gitu ya. Perasaannya gitu ya. Atau uang ini semua dari bank, jadi mengandung riba semua nih gitu ya. Ya. Sehingga ngapain dapat duit pun semua dari bank katanya. Misalnya buka kedai pun untuk apa katanya dapat duit kayak gitu katanya gitu. Gitu ya. Misalnya jualan misalnya ya dapat duit banyak kira-kira misalnya 60% yang laku gitu. Itu pun enggak senang ya. Duit ini untuk apa katanya ya. Karena ini semuanya enggak halal ini. Atau enggak jelas ini entah duit-duit siapanya ini katanya gitu ya. Sehingga kadang-kadang orang dia panggil misalnya ceramah di kantor-kantor itu pun enggak mau. Karena itu semua apa itu? Subhat itu katanya ya. Itu pegawai negeri katanya kan gitu kan. Pegawai negeri itu uang pajak segala macam, pajak hantu, pajak apa namanya? Botol itu apa? Minuman keras gitu ya. Saya ambil makan biar kuat saya.
Tadi ada kedinginan saya. Kita bisa ngajar entah enggak itu. Biasanya ada anggota kita bawa styling. Karena kuncinya udah dapat, nggak bawa styling dia. Artinya yang di dalam styling itu maksudnya. Ya. Jadi bisikan-bisikan seperti itu tidak boleh. Misalnya aku nggak mau perempuan, semua perempuan itu sama, gitu ya. Nanti aku direpeti terus katanya kan. Yang perempuan juga kayak aku sudah nggak mau lagi sama laki-laki. Aku mau jadi biarawati katanya kan gitu ya. Gitu ya. Aku cukur rambutku misalnya gitu ya. Karena laki-laki semuanya sama. Kalau katanya cinta itu main-main saja. Cinta dibilang cinta tapi putus. Cinta bilang putus, dimain-mainkan katanya kan. Misalnya ya. Itu juga nggak boleh ya. Makanya tempo hari yang pernah jadi gubernur Surabaya itu nyanyi tidak semua laki-laki. Ya. Kan ada itu kan. Tidak semua gitu kan. Laki-laki gitu ya. Bersalah padamu gitu ya. Nah, artinya nggak boleh semua laki-laki di blacklist semua, ini nggak benar semua ini ya. Tidak semua seperti itu yang bandel-bandel saja, yang kayak genderuwo itu paling gitu ya. Genderuwo kan sukanya main-main laki-laki, perempuan ya. Mana ada genderuwo main laki-laki? Yang main laki-laki itu kuntilanak. Ya. Iya Doni. Kalau nggak tahu tanya sama Doni, itu contoh yang realita ya. Sekarang udah nggak ada. Bukan main-main itu, langsung 4 kunti. Karena sudah nggak ada saya bilang, kalau masih ada kan nanti malu dia. Ini kan malunya sikit. Jadi itu namanya was-was. Terus berdalih saya mau, udahlah nggak mau uzlah saja, mau mengasingkan diri gitu ya. Lebih parah lagi, orang disuruh rumah saja kesenangan katanya uzlah. Suruh di rumah saja, kerja dari rumah, ngacu semen pun tukang apa dari rumah gitu ya. Misalnya melaut pun online dari rumah gitu misalnya ya. Duh, kayak gitu pun ada ustadz mengatakan itu bagus sekali, itu uzlah katanya kan gitu. Apa bagus? Itu bikin susah namanya ya. Bikin susah. Makanya pabrik-pabrik jalan terus. Iya Wan. Nah bagus yang kayak gitu. Nggak usah diperhatikan itu ya. Cemana kalau 3 bulan nggak kerja di rumah aja. Matilah dapur itu. Ya kalau masih lajang gitu ya. Ya makan alhamdulillah, nggak sampai innalillah gitu. Gitu, kami lajang. Nanti bangun-bangun mau males udah ambil Indomie itu diremes-remes gini gitu ya. Terus dikasih air itu langsung dari tempat Indominya itu. Ya. Karena nggak punya sendok ya udah di situ. Gitu. Ada yang kayak gitu kan.
Aduh katanya kan. Ada yang nggak sempat kayak gitu, langsung digerogoti kayak kerupuk gitu. Ya, saya pas puasa sunat Senin Kamis pas di pesantren, waktunya tinggal sedikit, nggak puasa aku katanya kan, nggak tahan sebenarnya. Kawan itu digerogoti gitu, aku puasa katanya, digerogoti minum, puasa aku udah sahur kok katanya kan. Ya, diremes kayak gini, dimakan langsung diminumi gitu ya. Rasa nggak dirasa-rasakan itu, asal ada isinya aja. Itu juga mutasyaddidun juga itu ya. Ya, yang apa artinya melampaui batas, karena itu sunat saja. Jadi tak boleh mutasaddidun. Yang bagus itu bertengah-tengah. Khairul umur ausatuha gitu ya. Tidak terlalu pantang kali, juga tidak terlalu melampaui kali. Tengah-tengah gitu ya. Makanya saya ngajari itu jadi orang tuh tengah-tengah, jangan sok khusuk kali, rupanya busuk gitu ya. Gayanya kayak orang khusuk kali gitu ya. Kemana-mana pakai surban, pakai lubi, pakai sarung gitu ya. Misalnya ya. Naik kereta terbulat sarungnya itu, digulung-gulung lah sama rantai itu gitu ya. Makanya juga harus tahu kayak gitu. Kereta zaman dulu kan kayak gitu, yang masih kayak keretanya si Hasan gitu ya. Itu sampai ada ustadz kayak gitu pakai jubah itu, nama Ustadz Syaurisam, masuk rumah sakit itu. Makanya harus tahu waktu-waktunya. Kalau mau cepet-cepet ya udah pakai celana biasa gitu. Jangan ada Pak Kiai pakai celana Pak Kiai, biasanya nggak pernah pakai celana Pak Kiai katanya kan. Ya, biasanya nggak pernah pakai celana. Dikiranya saya pakai sarung tuh nggak pakai celana gitu. Iya kata Fadil ya. Kata Fadil debat. Enggak, Pak Kiai pun pakai celana itu kalau pakai sarung katanya. Bukan kayak kau kata saya kan. Ya. Jadi ketawa Pak Ustadz. Iya. Itulah mutasyaddidun itu tadi ya. Jadi harus tahu kalau pakai sarung kayak gitu diikat sarungnya. Tapi pakai celana lah, jangan diikat sarung. apa enggak pecicilan? Anak santri sarang itu semua pakai sarung. Saya ini basic, saya pakai sarung. Udah besar itu pun nggak punya celana saya. Udah ya bagus sih Ardi. Ardi itu pernah jadi akbid itu. Ya. Akademi Kebidanan. Jadi saya tebah yang ini ada orang mau melahirkan, apakah Ardi bisa gitu. Jadi yang sedang-sedang saja, penting ilmu pintar, ilmunya pandai gitu ya. Ya bersahaja gitu aja, nggak usah terlalu muluk-muluk kali. Pada saatnya kalau kamu khutbah Jumat, ya bagus seperti itu ya. Tapi kalau mau nyangkul ke sawah, janganlah kayak gitu ya. Jadi ada waktu-waktunya ya. Kemudian lanjutannya, manusia itu tidak boleh mengatakan sekarang cari yang halal aja susah gitu. Di dunia ini udah nggak ada yang halal. Gitu. Semua haram sama subhat gitu ya. Nggak boleh ya. Dengan bermaksud wara gitu ya.
Sepanjang sejarah, 3 yang ada, halal itu ada, haram itu ada, yang ketiga syubhat. Ya. Zaman Nabi juga ada, zaman sesudah Nabi sampai sekarang itu juga ada, gitu ya. Jadi tidak boleh mengatakan cari yang haram saja payah gitu ya, apalagi yang halal gitu ya. Biasanya orang kayak gitu tuh yang nembak judi nggak dapat gitu. Tembak sini tuh nggak dapat. Pertama memang dapat, 2 kali dapat, ketiga dan seterusnya nggak dapat. Keluarlah di Facebooknya, ya, nama si Anu gitu ya, cari yang haram saja payah, apalagi yang halal gitu ya. Udah kutembak berapa kali pun nggak keluar. Gimana lah cara apanya? Barulah ditelepon. Ini ada dukun nampuh. Udah ada contohnya ini, dapat 60 juta katanya kan. Barulah datang ke dukun itu ya. Beralasan katanya ke tempat dukun pun boleh kalau niatnya bagus katanya. Ya. Ada orang yang bilang kayak gitu, Ustaz. Iya, si Iwan tahu itu orangnya ya. Ada si Raja nanya sama saya, ke tempat dukun pun boleh, nggak apa-apa, asal niatnya baik katanya kan. Ini susah juga lah itu ya. Nyolong pun boleh asal niatnya baik gitu. Jadi pernah orang ada dia dapat jadwal pengajian maksud. Jadi lama-lama ada dia mengaji banyak timbullah keraguannya dengan uang yang dikasih dari maksud dari pengajian. Apa itu gimana? Apa enggak? Pak Inazalika kaum fasik dan Enggak, Ustadz minta kalau nggak mau sama saya gitu. Tapi kalau dikatakan pemerintah oke lah. Tapi kalau bank konvensional BI, bank umum itu macam mana sih? Yang pertama itu kan jasanya dia untuk berceramah, satu. Yang kedua itu tidak lebih banyak yang haram daripada yang halal gitu kan. Tidak lebih banyak yang haram daripada yang halal. Ada haramnya, tapi yang halal lebih banyak. Maka nggak apa-apa itu ya. Nanti ada penjelasannya sesudah ini ya. Jadi kalau dipanggil gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang lain misalnya karena ragu-ragu ya nggak apa-apa. Karena ragu-ragu itu nggak bagus. Jadi kalau sekali misalnya satu ikat itu, tempat lain satu ikat itu pun 5 kali dan 3 kali di lockdown gitu. Ya sekali itu aja lah. Ya. Menurut saya secara pikiran ya kayak begitu. Ya, itu kan urusan orang itu. Karena itu jasa kita gitu. Kan kita ceramah. Kecuali memang itu hasil nyolong semua, itu lah nggak boleh. Udah jelas-jelas kayak gitu. Nanti ada penjelasannya. Imam Habib Abdullah Al-Haddad ini menjelaskan. Kita lanjut. Penjelasan syubhat ini banyak diterangkan dalam kitab Ihya, maka beli kitab itu, ngaji sama guru ya. Kalau kamu baca sendiri nggak bisa, kamu lama-lama cakap sama daun pisang, ya karena nggak tahu ini bahasa Arab apa enggak ya. Saya kasih ditarik di kamus pun nggak ada gitu ya. Nggak bahasa Arab nih gitu dia ya. Antaran dia nggak ngerti gitu ya. Lam taritman dibaca lam tardiman gitu. Gitu ya. Duh. Kok banyak kali orang, saya cuma satu perlu. Ini roti tandingan.
Ya. Sambil promosi. Gitu ya. Ya iya saja, makanya kalau akhwat itu kalau perlu roti tinggal online aja. San roti 10.000 antarkan gitu kan. Ongkosnya 15.000 gitu. Iya kalau sampai Garut 3 sana 15.000 itu biasanya. Iya. Segitu kan. Nah, gitu biasanya ya. Lebih mahal ongkosnya ya, tapi kan setia kawan. Ya. Setia kawan lebih membeli sama yang sedang ngumpul-ngumpul uang. Gitu ya. Kamu lebih bagus beli sama orang Islam daripada beli sama orang yang gak Islam. Apalagi ini walaupun pernah kuliah di Akbid itu Islamnya lebih tinggi karena dihapus dengan SPDI itu tadi. SPDI kan Islamnya itu. Walaupun sekarang I-nya udah gak ada lagi karena kalau ada I-nya itu kayak PDI itu. Iya, sekarang udah nggak ada lagi. Siapa yang? Iya, apa Bukhari? Kenapa katanya? Oh, bukan kayak PDI gitu. Itu universitas ada I-nya juga. Belakangan udah dihapus juga ngikut. Tapi universitasnya kan udah lama itu. Berarti nggak ngikuti perkembangan itu. Mungkin HP-nya nggak punya paket itu. Itu aja alasannya kalau di telepon nggak nyaut, alasannya itu gitu ya. Padahal takut mau ngangkat telepon. Gitu. Kayak si Hasan. Sedang istirahat saya Pak Kiai. Gitu. Di telepon saya jawab, kenapa nggak kamu angkat? Saya sedang istirahat Pak Kiai. Gitu. Itu yang perlu dipelajari kayak gitu ya. Itu kalau di depan Syahrini dibentak itu. Kau katanya kan gitu itu. Karena dianggap adeannya itu. Jadi di dalam kitab yang penjelasan syubhat ini, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, menurut Imam Habib Abdullah Al-Haddad ini belum ada yang menandingi kitab Ihya itu, gitu ya. Yang ngomong ulama besar dan wali gitu. Jadi kalau yang ngomong orang biasa atau dosen UIN itu dipertimbangkan gitu ya. Kalau yang ngomong Habib Abdullah Al-Haddad itu udah kelas wali internasional itu ya. Wali kutub pada zamannya itu. Artinya kepala wali sedunia pada zamannya ya. Di Patumbak pun wali jalan-jalan terus. Tapi namanya Raja Wali. Sudaku. Nah kita lanjut. Itu masalah tentang was-was tadi jangan ya. Jadi kita tengah-tengah saja ya. Kalau yang tidak jelas haram ya boleh ya. Nanti ada penjelasannya. Tumaklamu, kemudian ketahuilah rahimakumullah, annal muharramati, sesungguhnya makanan yang diharamkan atau minuman atau makanan yang diharamkan ala kisma ini atas dua bagian. Ini menerangkan pentingnya fikih ya.
menerangkan pentingnya fikih sehingga diterangkan walaupun membahas tasawuf tapi fikih penting. Tidak sampai orang itu kepada hakikat sebelum sampai fikih gitu ya. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, syai'un muharramun fi ainihi. Sesuatu yang diharamkan dalam zatnya atau substansinya. Wadhalika, dan demikian itu kal maitati, seperti bangkai, waddami, dan darah, wal khomri, dan khomer, arak atau segala yang memabukkan disebut khomer. Wa ma la yahillu, dan apa saja yang tidak halal akluhu, memakannya. Di antaranya minat toiri, dari burung yang ditentukan seperti di dalam hadis, bukan asal burung ya San. Nanti burung saya pula kamu bilang. Nanti diterangkan burung apa itu. Wasibai, dan binatang buas. Wal hayawanati, dan hewan-hewan tertentu. Wal hasyarati, dan binatang melata. Wa hadza al-qismu, dan ini bagian la yahillu minhu qalilun. Tidak sedikit, tidak halal baginya, qalilun yang sedikit, wala katsirun, dan tidak banyak, biwajhin minal wujuhi, dengan satu cara dari beberapa cara. Artinya orang saya cuma minum 1 sendok aja kan enggak boleh gitu. Illa indal ittirari, kecuali ketika darurat. Wa huwa ayashrifa, yaitu mendekati, akan mendekati al-insanu, manusia, alal halaki, atas kebinasaan. Tsumma la yajidu ghairahu, kemudian tidak mendapati yang lainnya. Fa inda dzalika, maka ketika itu yahillu, halal, lahu baginya at-tanawulu minhu, mengonsumsi darinya. Cakapnya mengonsumsi, bukan mengkonsumsi ya. Banyak yang salah kayak gitu itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hurrimat, diharamkan, alaikum, atas kalian, al-maitatu, bangkai, waddamu, dan darah, walahmul khinziri, dan daging babi, wa mama uhilla bihi, dan apa saja yang disembelih bihi dengannya, li ghairillahi, dengan selain menyebut nama Allah. Famanit turra, maka barang siapa yang terpaksa atau dalam keadaan darurat, ghairu baghin, dengan tanpa menginginkannya, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wal qismus tsani, dan bagian yang kedua, minal muharramati, dari yang diharamkan, syai'un, yaitu sesuatu, huwa sesuatu, wa halalun fi nafsihi, halal pada dirinya sendiri, walakinnahu mamlukun li ghairika, tetapi sesuatu itu dimiliki oleh orang lain. Famah makana, maka manakala ada syai'un, sesuatu, minha, darinya, mamlukan, dimiliki, li ghairika, bagi selainmu, lam yakhilla laka akhdhuhu, maka tidak halal bagimu mengambilnya. Wala tanawuluhu, dan tidak halal memakannya. Illa biwajhin sahihin, kecuali dengan cara yang benar menurut syariat. Sa'ihin, yang boleh fi syar'i, dalam syariat. Kasyira'i, seperti membeli, wan nadri, dan bernadhar, wal hadiyati, dan memberikan hadiah, wal hibati, dan memberikan hibah, wal sodakoti, dan sodakoh, wal irthi, dan warisan, ila ghairi dzalika,
Sampai selain demikian itu minal wujuhi sa'ighati, dari cara-cara yang boleh fi syar'i, dalam syariat. Wa in akhadta syai'an, jika kamu mengambil sesuatu min dzalika, dari demikian itu, bi ghairi wajhin syar'iyyin, selain menurut syariat, sara muharraman, maka menjadi diharamkan alaika padamu. Wasirta, dan kamu menjadi biaklihi, dengan memakannya, au surbihi, atau memakan, au meminumnya, au lubsihi, atau memakainya, akilan, adalah orang yang makan, wasyariban, dan orang yang minum, walabisan, dan orang yang memakai, lil harami, pada barang yang haram. Secara garis besar yang diharamkan itu ada dua menurut syariat. Ini menunjukkan, saya ulangi, menunjukkan pentingnya fikih sebelum ilmu hakikat gitu ya. Jadi yang dipakai haram nggak boleh, halal dulu baru sholat ya. Kalau yang dipakai mau sholat, ada tuh tukang jual peci, ngambil peci gitu ya. Pecinya Wak Ucok jualan gitu misalnya ya. Lewat di masjid gitu, nampak ada peci, nggak ada orangnya, udahlah diambil aja ya, nggak diterima sholatnya karena pakai yang haram itu tadi. Maka pentingnya yang fikih itu tadi ya, fikihnya benar dulu, sholatnya benar, jangan oh yang penting aku ikhlas katanya kan, ya nggak bisa ya. Sarungnya koyak, bang, sarungmu koyak, kenapa orotnya? Tak pala ini ya, yang penting aku ikhlas, hakikatnya kan memang udah sampai itu katanya kan. Nah ini nggak bisa, sedikit-sedikit hakikatnya gitu ya, nggak bisa. Fikihnya dulu bener dulu, baru hakikat ya. Itu nanti terus ngomong di minta tolong ke dukun melalui setan itu boleh-boleh saja, asalkan tujuannya baik gitu ya. Nah itu juga salah ya. Salah, makanya Doni saya ejek-ejeki suruh belajar jadi dukun, nggak mau dia. Karena di daerahnya itu kalau mau cari dukun itu tinggal nengok kanan, nengok kiri, dakakin itu dukun-dukun itu. Ya. Tapi nggak mau dia ya, karena katanya mau jadi setengah ustadz, setengah lagi pengusaha gitu ya. Nah, ya katanya kalau ustadz lama kayanya katanya. Kalau pengusaha, kalau mau kaya cepat, kalau mau hancur juga cepat gitu. Ya. Jadi mau cepat gitu ya jualan lah. Paling cepat dapat duit banyak, hancur ya jualan narkoba. Gitu. Itu ya. Semua itu sudah ada bagian-bagian hidupnya ya. Nanti misalnya Hasan itu jadi orang kaya, tapi kayaknya mustahil. Ya, karena jualannya cuma 10.000 gitu. Ya. Apanya berapa lah itu untungnya, itu pun yang laku 1-2 gitu ya. Tapi kecuali dia itu merubah haluan gitu ya, haluan Pancasila. Nggak boleh ya merubah haluan ideologi Pancasila, nggak usah. Tahu kosan kayak gitu yang sedang dibahas-bahas sama mahasiswa HMI Sumatera Utara udah turun ke jalan itu. Kamu kan mahasiswa, udah turun ke jalan itu ya. Tahu? Enggak. Oh, harus tahu kayak gitu ya. Supaya ada perkembangan. Udah turun ke jalan, enggak mau itu. RUU HIP ya. Apa itu? Haluan ideologi Pancasila, karena akan dimasukkan di situ tempat-tempat
boleh PKI hidup di bumi Indonesia ini gitu ya. Itu ya secara apanya, itu yang sedang rame di Jakarta udah rame. Patumbak yang nggak ada. Tapi paling tidak mengikuti perkembangan anak muda ya, jadi tahu gitu ya. Ada yang mau nengok YouTube katanya takut habis paketnya, katanya ini makan paket banyak katanya. Datanglah ke sekret, nyumbang 5.000 aja lama-lama di situ ya. Nanti ditanduk sama Pak Adil, "Wah, bayar," katanya kan. Ya. Jadi fikih lebih penting dulu. Ingat-ingat itu ya, kalau dinyek-nyek belajar fikih itu orang itu nggak bisa tahu hakikat kalau tidak tahu fikih gitu ya. Jangan, Pak wudunya di situ, saya nggak usah pakai wudu, saya langsung ke langit gitu. Itu ya. Rumah saya itu pun langsung surga itu katanya. Gitu. Pintu belakang itu langsung Ka'bah katanya kan. Itu dia ya. Wah, ada-ada saja. Jadi yang ngomong pun senyum terus ke belakang ketawa, kakak aliran sesat katanya kan. Jadi ada yang diharamkan substansinya itu, yang di sini saya terangkan dulu, yang berdasarkan Al-Quran, seperti al-maitatu, hurrimat alaikumul maitatu. Ini secara fisik, secara bendanya memang bangkai itu diharamkan untuk dimakan atau dimanfaatkan. Apa itu bangkai? Bangkai itu yang mati tanpa kesembelihan, disembelih dengan syariat Islam, dengan penyembelihan syariat Islam. Azzailul hayati, yang hilang waktu hidupnya, masa hidupnya, yaitu artinya sudah mati, yang tidak disembelih dengan penyembelihan syariat Islam, termasuk mati sendiri gitu ya. Itu bangkai, walaupun masih hangat, ditabrak Grab gitu, Grabnya lari, ayamnya keok katanya kan, terus dipegang, masih hangat ini Pak katanya kan, bisa, oh kalau masih hangat bisa katanya kan, nggak bisa kalau udah mati ya, nggak bisa ya, karena udah mati ya. Makanya jangan nabrak-nabrak, karena Grab ini suka-suka hatinya. Makanya kalau nengok kanan, nengok kiri gitu kadang-kadang nyakitkan hati orang, itu nggak boleh ya. Ambil nengok kanan, nengok kiri nggak peduli ya, langsung masuk sup gitu aja ya. Nggak Grab saja lah, pokoknya yang lain-lain yang seperti itu. Yang lebih parah lagi becak yang barang itu ya. Ditangkap pun udahlah bawa Pak katanya kan. Nggak ada suratnya, nggak ada apa-apanya gitu. Ya, kepala kau lah kata polisi. Ya kalau misalnya sampai ada 10 disuruh bawa semua, sama kawannya kan diketawai, kok udah gila apa katanya. Nggak, kok nangkap aja kok yang nggak punya duit kayak gitu. Tengok kalau mau nangkap katanya. Potongannya orang tengok gayanya. Yang potongan nggak punya duit jangan tangkap. Karena nangkap itu ada 2 maksud gitu ya. Walaupun bangkai itu tidak boleh dimakan, itu secara umum. Yang secara khusus ditaksis dengan dalil hadis ukhillat lana maitatani wadamani as-samaku wal jaradu wal kabidu watihalu, rawahu Ahmad. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai, yaitu 2 darah dan ikan dan belalang, yaitu yang dimaksudkan itu hati dan limpa. Maka bangkai ikan itu boleh tanpa disembelih, karena itu namanya ditahsis. Makanya di dalam ayat-ayat dalam hadis itu ditengok ada yang mentahsis apa enggak gitu ya. Jadi kalau bangkai itu semuanya haram, gembung rebus itu macam mana hukumnya?
boleh dimakan, gembung rebus gitu ya. Tapi dalamnya yang ada kotorannya itu jangan dimakan ya. Itu pula yang disuka, kotorannya itu. Berarti bukan manusia itu. Jadi secara umum bangkai itu haram. Haram dimakan dan haram dimanfaatkannya. Alasannya najis. Dimanfaatkannya itu misalnya dijual. Begitu mati tuh ya langsung dibawa ke tempat jualan ini. Ini Pak beli Pak, baru apa? 2.000 pun nggak apa-apa Pak, katanya kan gitu. Nggak boleh. Untuk beli beras Pak, katanya kan. Kalau orang bilang beli beras kan kasihan gitu ya. Nggak ada beras Pak, udah 2 hari ini, makanya sikit-sikit katanya kan. Seperti orang di pantai jual apa namanya kerang tak apa ini untuk beli beras ini Pak. Ya lama-lama kamu punya sikit-sikit pun dikorek juga lah. Ya akhirnya makan kerang ya. Gara-gara dibilang mau untuk beli beras gitu ya. Namanya untuk merayu itu kan ada cara-caranya, rayuan gombal itu. Gombal mokio. Belalang itu juga bangkainya boleh dimakan kalau kamu mau. Kalau nggak mau ya udahlah. Kamu tanya aja lah. Belalang itu belalang. Tidurnya Pak Adil ngadep kemana gitu. Karena ada zaman dulu anak kecil gitu disuruh mamanya gitu ya. Yang kedua darah. Alaikumul matatu wadamu. Darah maksudnya darah yang mengalir. Kalau darah yang masih di dalam hewan itu ya karena nggak mengalir ya nggak apa-apa. Jadi sepakat bahwa darah yang mengalir itu hukumnya haram, alasannya najis. Kecuali 2, yaitu hati dan limpa. Makanya darah itu nggak boleh digoreng sampai menjadi seperti hati, namanya didih. Mungkin di sini entah ada jual apa enggak. Ada Rizky? Enggak pernah tahu. Didih namanya. Hah? Enggak ada. Karo. Oh, di Karo, tanah Karo ada ya. Kalau di Jawa banyak. Ya misalnya seperti hati gitu, bedanya agak lembek gitu ya. Haram itu ya. Darah itu sukanya setan itu darah. Tapi milih bukan darah kucing ya, dikasih darah kucing nggak mau setan. Udah saya tes mau darah ayam katanya kan. Ini darah kucing lebih banyak saya bilang gitu. Enggak katanya kan. Ya. Nggak mau darah kucing, darah ayam. Pinter juga setan itu ya. Iya. Awak mau beli ayam sekarang mahal. Mahal Fitri. Berapa? 40? Nggak pernah beli ayam kamu? $38. Di mana? Kalau yang di gede-gede kecil 40 itu. Dulu 20, 18. Ini baru tahu. Ya kayak gitu harganya Pak Ucok. Nah, saya tengok ayamnya kok kecil-kecil tadi. Orang yang pintar itu tengok, nggak langsung ngomong terus makan. Ayamnya kok kecil ya Pak katanya. Enggak. Anu udah tahu ayam mahal gitu. Ayam itu hewan yang bodoh. Contohnya apa? Kalau ngangkrem itu, kamu kasih bola pun, bola kecil itu diingkremi juga. Kamu kasih telur bebek itu pun diingkremi juga. Makanya netes bebek ikut induknya ayam itu. Ya. Kalau bisa ditanya sama ahli ayam, Yam,
Itu telur siapa? Entah bang katanya gitu. Ya, entah bang katanya kan. Lah kok kamu pokoknya ada di bawah, saya yang kremi gitu ya. Ayam itu tidak ada yang peduli sama anaknya. Lebih-lebih yang jantan. Pokoknya udah keok tinggal pergi. Ya. Iya. Kayaknya yang jangan kayak gitu kali jadi orang ya. Itu makanya orang itu banyak makan, kalau dari Jakarta ke Medan tuh cari sup buaya. Di mana itu? Di sana dekat Pantai Buaya sana, apa namanya, Kasam Kumbang ya, dekat-dekat situ lah. Menteri itu pernah ke Medan ditanya cari sup buaya. Untuk apa? Tambah stamina katanya kan, untuk kayak obat seng gitu ya. Lama-lama menterinya jadi buaya lah. Buaya naik kereta. Itu yang diharamkan buaya ya, nggak boleh. Hatinya atau apa itu nggak boleh. Darahnya apalagi ya. Al-khamru. Kalau urutan ini al-khamru dulu yang di atas. Al-khamru itu juga diterangkan dalam Al-Quran. Innamal khamru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton wala fajtanibuhu. Khamr itu adalah perbuatan jorok setan gitu. Maka najis itu jauhi gitu. Sehingga khamr itu diharamkan alasannya karena memabukkan. Maka segala yang memabukkan sama dengan alasannya khamr haram. Itu namanya kias. Apa namanya? Nyabu gitu ya. Saya enggak khamr, yang ada dalam Al-Quran itu khamr. Coba carikan nyabu, kalau ada saya berhentilah itu katanya kan. Ya enggak ada. Ya. Merokok gitu enak pas ngajar. Carikan saya dalilnya dalam Al-Quran itu haram merokok. Kalau ada saya berhenti sekarang katanya kan gitu ya. Ya. Kalau carikan ada dalil Quran yang haram merokok katanya kan orang Aceh. Enggak ada lah ya. Itu secara persis itu enggak ada. Tapi yang ada ya termasuk secara implisit, yaitu misalnya wala tulqu biaidukum ila tahlukati. Jangan jatuhkan dirimu pada kehancuran. Nah, itu baru masuk diantaranya dalil merokok gitu ya. Merokok itu kan menghancurkan kan, pelan-pelan. Menghancurkan apa? Paru-paru. Orang merokok itu lama-lama syahwatnya kurang itu. Apalagi ditambah sakit gula, merokok lagi kuat. Udah tinggalkan aja itu. Lama-lama itu lam yakra wa lam yaktub tuh. Udah pernah saya terangkan. Orang yang wali-wali itu supaya enggak nampak kasafnya kepada orang, kejelekan orang, maka caranya dengan merokok itu. Misalnya Ustadz Wali ya. Ya. Di pajak itu misalnya atau di mana banyak orang, Ustadz merokok. Karena kalau Ustadz enggak merokok, nampak muka-muka orang itu ada monyet, ada kambing ya, ada bodat gitu ya. Ada kera, bodat, monyet itu kan satu keturunan ya. Ya. Supaya untuk menghilangkan itu merokok dia. Makanya tuan guru sekumpul itu merokok. Beda kalau merokoknya yang pakai kopi dekat supir sudako itu. Ya. Celana pendek itu terus merokok. Gitu ya. Kayaknya
itulah dunia milik saya kalau udah merokok. Beda itu maksudnya kalau wali-wali itu ke situ dia. Kita nggak ngerti. Jadi saya pernah dijelaskan sama guru. Kalau nampak orang-orang kayak gitu nggak, tamunya kan banyak. Jabatan ini, pejabat ini gitu ya. Wali-wali yang sudah terkenal wali itu tamunya banyak. Ya, tiap tamu bawa amplop. Ya. Kalau di Medan kan tiap tamu ngabis itu toples kan. Tiap tamu itu tempat wali-wali itu bawa amplop. Dia pun naruh gitu aja, sudah ada yang ngurus. Udah taruh situ, diurus sama orang itu. Ya, orang pun nggak berani ngambil. Makanya ada muridnya entah orang baik sama tuan guru sekumpul, mau usaha ngambil uang di bank, perlu uang entah 300 juta entah 500 juta, udah nggak usah ngambil itu. Begitu datang udah tahu dia, nggak usah ngambil itu, biar saya pinjemi aja. Diajak masuk kamar, dibukakan lemari itu duit semua. Satu lemari itu duit semua. Terus ketakutan dia, nggak jadi ngambil di bank juga nggak jadi minjem gitu ya. Coba kalau kamu kan, gimana caranya katanya? Apa tuan guru temannya taat pribadi katanya kan? Gitu ya. Yang Dimas Kanjeng itu ya. Jadi nampak duit segitu banyaknya secara ya karomah itu bisa, secara setan juga bisa gitu ya. Secara setan kalau kamu udah hampir kayak setan gitu, dibawa sama setan itu misalnya sukmamu, belajarlah dulu kamu tentang sukma, keluar sukmamu gitu ya. Tapi kalau sukmamu gak balik, kamu meninggal lah. Bahayanya di situ. Maka biasanya gurunya selalu mengikuti kalau pemula. Misalnya kayak Wahyu itu di sekret itu duduk gini aja. Sukmanya Pigi dibawa sama setan. Pigi ke kampung setan itu ditunjukkan, ini emas segini, ini duit segini, ini yang benda-benda, misalnya keris, ya, pisau dapur nggak ada, ya. Pulang baru kecapean gitu. Apa yuk? Banyak kali bah katanya kan gitu ya. Seandainya itu nggak kerja pun mau laku kafir katanya kan. Dapat itu misalnya, ya. Ini udah cerita nyata yang seperti itu ya. Cerita nyata terus cemana saya bilang itu. Oh begini. Saya tanya anggota, iya katanya gitu. Jadi bisa seperti itu. Yang dibawa itu sukmamu, tapi yang biasa keluar sukmanya lah. Ada orang namanya Sukma tapi nggak biasa, memang bukan itu ya. Namanya Sukma Wijaya. Gurunya Wahyu. Ya, guru nahu ya. Nah, jadi khomer itu diharamkan dengan nas Al-Quran. Ini yang diterangkan dengan nas Al-Quran. Lalu lahmul khinzir, daging babi itu diharamkan dengan nas Al-Quran. Di situ kata-katanya walaupun lahmun, ini yang dimaksudkan seluruh unsur babi itu diharamkan. Ya, ulama sepakat bahwa seluruh unsur babi itu diharamkan. Walaupun kata-katanya itu menggunakan sighah lahmun. Sebab itu di dalam ilmu balaghah disebutkan atau ilmu ushul fikih min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Yang diucapkan sebagian tapi yang dimaksudkan semuanya. Seperti contoh lain, misalnya mengatakan farqa'u ma'ar raqiin. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
Apa rukuk saja? Tidak. Maksudnya sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Yang diucapkan walaupun rukuk saja, tapi maksudnya adalah sholat. Jadi babi itu nggak boleh diambil minyaknya gitu ya. Apalagi dimakan sampai dinikmati Fitri ya. Nggak boleh. Yang lalu biar berlalu ya. Yang sudah ya sudah. Karena nggak boleh. Karena itu diharamkan ya. Secara garis besar bahwa gimana diharamkan babi? Karena Allah melarang. Dan itu ujian umat Islam. Sebab hampir semua unsur babi itu bisa dimanfaatkan. Tulangnya ya. Kalau dicampur dengan kalau orang pesta itu yang pedas itu tauco ya. Tauco tahu. Itu kalau direndam tulang babi sodap itu. Biasanya kalau yang Cina jualan itu direndam tulang babi ya. Tapi makanya dulu ada ustadz yang punya usaha tauco muslim. Nah ini boleh kamu bikin ya. Untuk menandingi tauco Cina-Cina itu ya. Tapi kamu belajar dulu lah, jangan ujuk-ujuk gitu ya. Apa aja udah belum jalan lagi kan madu gitu ya. Udah habis madunya karena musim hujan gitu. Kan disiarkan entah macam mana. Misalnya udah susah hidup zaman sekarang ini misalnya ya. Itu ya. Ya. Semua menyebabkan tidak sehat. Maka perlu yang satu ini adalah madu santri gitu misalnya kan bisa itu ya. Bisa dibeli misalnya ya secara online dikirimkan tanpa biaya gitu ya. Rupanya jauh kali sampai ke Binjai sana. Binjai sampai selesai sana. Kalau di sana janganlah Pak, aku nggak tahu katanya. Yang kedua diantaranya diharamkannya babi itu karena menjijikkan. Kamu tengoklah babi sama tengok kambing kan lain. Ya, kamu bandingkan sama kucing gitu ya. Menjijikkan, kamu mau khutbah Jumat di depannya itu mobil babi gitu aja, matilah kita ini. Harus mundur ya. Kena percikan sedikit udah pulang kamu, nggak jadilah. Sehingga najisnya pun bukan main-main, najis mughalladhah, najis yang berat. Ya. Tapi itu pula kalau mau cepat kaya menurut orang yang non muslim itu ternak babi. Sebab itu cepat menguntungkan gitu ya. Makanya belum ada uang hantaran. Jangan-jangan tiba-tiba dapat uang banyak ternak babi pula kau gitu. Ya. Bahaya memakannya itu mengandung satu penyakit yang disebabkan oleh cacing pita itu. Sehingga diharamkan gitu ya. Selain itu orang yang makan babi itu menimbulkan sifat babi itu. Sehingga orang yang suka makan babi itu sifat babi itu ditirunya. Apa diantaranya penjorok ya. Babi itu kan jorok makanannya, makanya kalau ada babi itu kira-kira 1 kilo 2 kilo pun kalau angin udah menghembus gitu, itu apa? Udah bau gitu ya. Terus tidak cemburu pada lawan jenisnya. Ya, artinya maksudnya kalau misalnya babonnya itu dikerjai sama yang lain suka hati kau lah, kayak PKI dia. Ya. Tahu maksudnya, ya. Kalau babonnya itu dikerjai yang lain dengan di depan dia, iyalah puas-puaskan kau katanya kan gitu ya. Beda kucing. Kalau kucing itu nampak sedikit pun gitu dia. Ya.
Beda lagi orang, ya. Makanya laki-laki yang suka berantem tuh gara-gara cewek biasanya. Iya. Di kampung ya. Kalau di kampung-kampung itu kayak gitu ya. Kalau misalnya ada malam minggu datang itu aja, sepatunya diambil. Udahlah pulang nggak pakai sepatu lah, terus udah kapok lah orangnya. Ya, udah saya alami gitu ya. Satu kali datang ke tempat Umi dulu masih awal-awal belum nikah, nengok gitu, cemana perkembangan hidup itu. Sepatu saya yang baru dibeli sorenya itu hilang. Baru masih ya, ngumpulnya udah berapa bulan itu. Hilang. Begitu masuk entah sudah ada yang ngintip entah macam mana, pulang udah nggak pakai sepatu lah, terpaksa lah nih pulang pakai selop jepit dipenjemi gitu ya. Nah itu masih mendingan gitu ya, jangan nanti pulang terus batuk darah. Model daerah Padil kan kayak gitu itu kan. Jadi itu diantaranya yang sifat-sifat jelek itu tadi. Maka haram, tidak boleh. Rakus, babi itu sifatnya rakus, tidak malu. Orang yang makan babi itu kurang malunya. Ya udah mukanya merah gitu ya. Anaknya pun banyak babi itu ya. Apalagi babi Eropa itu katanya sampai 16-18. Jadi neneknya banyak juga itu. Nah, beda manusia, neneknya cuma 2 gitu ya. Itu ada maknanya, bukan Allah membuat itu nggak ada maknanya gitu ya. Makanya ada orang yang begini begitu itu semua ada maknanya ya. Kata Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau ciptakan ini tidak sia-sia gitu ya. Ada orang kok nggak pandai, udah diajari bolak-balik cakap itu kalau bisa begini nggak pandai. Itu ya ada hikmahnya. Itu menunjukkan ya kayak gitulah potongan orangnya gitu ya. Kalau orang pandai semua nggak ada ngaji lah, ya, nggak ada kuliah ya. Apalagi potongan kayak malaikat gitu. Kalau dikasih tiba-tiba kuliah malaikat itu dikasih nilai C dicabut nyawanya. Ya, dosanya matilah kalau muridnya itu malaikat gitu ya. Itu kira-kira ya. Dan apa yang disembelih selain menyebut nama Allah, ya itu untuk menyelamatkan, melindungi akidah yang benar. Jadi menyembelih itu harus dekat atas nama Allah supaya melindungi akidah yang benar itu. Disembelih atas nama permintaan Nyi Roro Kidul yang cantik itu. Nyi Roro Kidul itu sebenarnya sudah tua sekali. Kalau dia nampak pada bulan purnama itu cantiknya luar biasa. Baju hijau, cantiknya luar biasa. Pokoknya kalau kamu laki-laki itu kesengsem lah, ya. Kecuali kamu setengah laki-laki gitu, ya. Nah setelah saya dalami sudah tua sekali itu, Nyi Roro Kidul itu sudah tua sekali. Makanya nampaknya itu biasanya kalau pas bulan purnama, ya. Makanya katanya Nyi Roro Kidul itu selalu ikut andil di dalam mengatur pemerintahan katanya. Sampai ada video entah bener entah enggak itu ya, Ki Sabdo itu ngamuk-ngamuk karena enggak dibayar Jokowi gitu. Ada kayak gitu. Ya. Gitu kan gitu ya. Nah, karena ada apa? Sebenarnya di Sri Mersing itu pun bisa dipanggil kalau kita pandai. Ya, iya kita panggil suruh misalnya ini ada orang Tanjung Merawa Lele namanya gitu ya.
mau ketemu gitu ya. 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 Tapi syarat-syaratnya dipenuhi, datang dia. Datang tuh pakai apa kereta kencana gitu ya. Pakai dayang-dayangnya putih-putih di belakangnya gitu. Yang nampak kayak gitu. Kalau yang nggak nampak ya udahlah, tahu anginnya aja. Begitu datang tuh anginnya kencang, sup, ombaknya besar, sup gitu. Datanglah itu. Tapi nggak setiap ombak datang, setiap ombak besar datang gitu ya. Pas datang itu Ardi bilang, aku minta pelaris katanya. Ya, kata Mukhlis, aku supaya laku katanya. misalnya ya, si Hasan, aku minta gemuk sedikit aja gitu. Minta kok sama Nyi Roro Kidul ya. Jadi ini yang baru saya terangkan yang berdasarkan Al-Quran dengan nas. Mengenai burung belum saya terangkan ini. Burungnya siapa atau burung apa? Binatang buas, hewan. Karena ini akan saya terangkan sebab-sebabnya. Yang diharamkan itu ada 10. Ya. Tapi waktunya udah pas. Insya Allah ada pertemuan lagi. Kalau saya belum menerangkan nanti diingatkan. Sebab-sebabnya makanan itu diharamkan itu ada 10. Yang itu yang secara substansinya. Kalau yang diharamkan secara enggak substansinya, yaitu nyolong, ya, korupsi, mengambil hak orang lain, itu namanya yang diharamkan tidak secara substansinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nah. Iya. So pertama, memang udah tahu kalau dia sendirian. Memang nggak mungkin ada yang datang lagi. Yang pertama, menariklah orang yang di depannya itu. Terus yang di belakang apa itu? Yang di depan itu mundur. Iya, mundurnya pelan-pelan, bukan loncat kayak hantu Cina gitu ya. Ya, 1, 2, nah, baru berjajar dengan dia. Nah, yang berikutnya depannya itu merapat yang sedang saja gitu ya. Jadi kayak begitu caranya. Ya sebelum boleh, sesudah boleh, asal memang tahu caranya. Misalnya sebelum lebih bagus supaya aman daripada gerakan-gerakan yang menyebabkan gitu, supaya tahu langsung itu. Tapi kalau ini ada kasus yang di depan ini nggak masuk nih. Maksud saya suruh mundur tadi kan itu gimana? Ya kalau nggak ngerti ya udahlah, nanti ditunjang pula maksa. Ya. Ya. Pegang. Gitu. Ya. Ya kalau makanya ngaji kayaknya. Jawabannya gitu ya. Makanya ngaji ya. Ngaji itu kalau itu udah sering saya terangkan itu ya. Iya. Jangan-jangan yang terlambat itu Ustadz. Yang terlambat, yang di belakang terus itu juga ada ilmunya ya. Ilmunya karena
ilmu wali ya, bukan ilmu dibuat-buat. Segen dengan Allah kalau menghadap Allah itu di depan, seolah-olah udah suci kali gitu. Tapi itu bukan berarti yang di soft pertama itu nggak baik gitu ya. Jadi semua ada ilmunya. Kamu kalau bisa ya di soft pertama gitu ya. Tapi ada wali soft pertama itu nggak mau. Tapi kalau dibuat-buat nggak boleh, harus wali kamu. Ya, di belakang itu kok nggak mau ke belakang gitu ya. Saya nggak bisa di depan karena dosa saya masih banyak. Apalagi jadi imam gitu ya. Nah orang yang nggak tahu malah berebut jadi imam. Kalau kebetulan ada SK-nya jadi imam direbut orang lain, pindah masjid. Ya. Maka sebagian ustadz yang memang setengah-setengah itu, kalau nggak dibikin jadi imam itu nggak datang dia. Ada kayak gitu. Ya, senang kali dia itu kalau jadi imam. Ya. Padahal banyak resikonya jadi imam itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.